Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya selaku tutor bagi teman-teman kelas LUHT 4211313, tentunya di mata kuliah klimatologi pertanian. Nah, pada materi ketiga ini teman-teman akan mempelajari tentang suhu. Nah, suhu ini bukan suhu ruangan atau apa, tapi ini melingkupi apa yang ada di lingkungan gitu. Nah, di sini ada hubungannya dengan radiasi dan suhu serta panjang gelombang pancaran radiasi surya. Nah, tentunya mata kuliah radiasi surya ini sudah dipelajari pada sesi sebelumnya. Nah, teman-teman wajib mengetahui definisi radiasi surya itu apa. Nah, di sini secara tidak langsung ya teman-teman ya, radiasi surya ini dapat mempengaruhi proses perkembangan dan metabolisme tanamannya itu, dan juga distribusi suhu pada lingkungan yang akan mempengaruhi tanaman juga. Nah, biasanya berbentuknya dalam suhu ini ada yang vertikal yang berada di permukaan bumi, serta di bawah tanah pun juga ada perbedaan suhunya gitu kan teman-teman. Nah, di sini ada juga suhu udara dan suhu tanah gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui pengaruh suhu terhadap tanaman baik itu di permukaan bumi, lingkungan, dan juga tanah gitu teman-teman. Dan juga suhu ini juga berperan terhadap respon pertumbuhan tanaman serta perkembangan, serta nantinya akan mempengaruhi produksi tanaman. Nah, biasanya kalau suhu ini berperan dalam proses fotosintesis teman-teman ya, yang nantinya suhu dari cahaya matahari ini akan memancarkan yang nantinya akan memecah air menjadi fotolisis ya, yang nanti digunakan untuk menghasilkan C6H12O6. Nah, itu sangat ya penting sekali untuk proses fotosintesisnya tanaman. Itu hukum paling simple gitu ya kalau pada tanaman itu teman-teman. Nah, setelah tutorial ini teman-teman itu harus mampu menjelaskan hukum-hukum dasar tentang suhu, distribusi suhu, serta kegunaan suhu udara ya teman-teman ya. Tentunya terhadap tanaman, suhu tanah, dan juga variasi tanah juga suhunya itu diukur ya teman-teman. Kalau dulu ada pengamatan terkait bagaimana sih suhu ketika siang hari, pagi hari, dan sore hari, malam hari itu tetap diukur. Sebaiknya sih gitu, karena untuk mengetahui progres perkembangan suhu dalam tanah untuk perkembangan tanaman gitu kan. Adapun faktor-faktor suhu yang mempengaruhi pertumbuhan tanamannya ya teman-teman ya. Dan sebagaimana terjadinya penurunan suhu ini, itu teman-teman wajib mengetahui juga biasanya didasari dengan letak ketinggian dari suatu tempat gitu kan. Baratnya suhu di atas 1000 meter dari permukaan laut itu sudah dimasuki tahap dataran tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini suhunya ya cukup lah ya, cukup dingin gitu kan. Jadi biasanya itu ya sampai 20 derajat itu ya bisa, enggak sampai 25 derajat bisa. Dan juga kalau di dataran rendah sebagai pembandingnya itu ya kurang lebih ya 30 ke 31. Biasanya kalau suhunya panas banget tuh ya itu sampai 34 itu kan, itu suhu paling panas itu. Dan juga penyebaran suhu ini bisa dilakukan secara vertikal. Ini merupakan sumber pemanasan sehingga makin tinggi tempat suhunya itu semakin rendah gitu. Dan menurut tempatnya juga, mohon maaf tadi itu suhunya semakin tinggi itu akan semakin dingin ya, atau barikan saja gitu. Kalau semakin ke bawah atau turun dari permukaan laut hampir ke itu akan ya agak terpanasnya sinar mataharinya gitu teman-teman. Nah, untuk variasinya itu biasanya oleh waktu ya teman-teman ya. Biasanya itu ditentukan oleh waktu, dan juga kalau di daerah tropik ya fluktuasi suhu rata-rata harian mulai konstan sepanjang tahun. Lalu ada juga suhu tanah. Biasanya itu mempunyai dua tipe ya teman-teman ya, suhu variatif harian, musiman, dan juga faktor meteorologi dari radiasi surya, angin, evaporasi, dan kondensasi hujan, serta faktor tanah meliputi aspek lerengan, tekstur tanah, lalu pengolahan tanah, bahan organik, lengas tanah adalah faktor yang mempengaruhi suhu tanah baik secara spasial ataupun temporal itu. Jadi
ketinggian tempat memang itu mempengaruhi faktor terjadinya perubahan suhu ya teman-teman ya. Tapi bisa jadi ketika siang hari suhu di dataran tinggi itu lebih panas, dan juga bisa jadi dan sebaliknya gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya sebaiknya bisa melakukan seperti percobaan gitu ya untuk mendasari apa yang dimaksud dengan suhu ini gitu. Dan teman-teman jangan lupa isi kehadiran di sesi 3 dan juga materi inisiasi wajib teman-teman pelajari ya teman-teman ya, dan juga diskusinya gitu. Dan tugasnya tolong teman-teman itu perhatikan. Yang pertama itu ya tentang pengamatan sesi 1 ya teman-teman ya, kan sudah mengamatinya tuh, sudah jelas ada faktor-faktor suhu, unsur-unsur cuaca iklim. Jika Anda belum melaksanakan, silakan melakukan pengamatan pengambilan data, dan juga data yang sudah diambil masukkan dalam tabel, lalu file yang ada di sesi 1 pilih format tugas MK LUHT 4213. Nah, untuk file nama penamaannya ini ada LUHT 4213 202 22 tugas 1. Jadi LUHT 4213 underscore 20222 underscore tugas 1 underscore NIM underscore nama mahasiswa .doc gitu ya. Nah, tahapannya teman-teman, yang pertama install dulu aplikasinya AccuWeather ya, altimeter barometer yang tersedia di Play Store ya. Itu bagi yang belum menginstal. Dan juga akses data informasi yang tersedia di aplikasi tersebut bagi yang belum pengambilan data. Lalu tuliskan pada tabel yang tercantum pada format file yang belum memindahkan data ke tabelnya itu teman-teman. Lalu ada juga berdasarkan data yang sudah data yang diperoleh dari terkait dengan data unsur cuaca iklim, selanjutnya lakukan analisis cuaca masing-masing tempat tinggalnya daerah masing-masing. Nah, catatannya tugas ditulis dalam file dalam format doc gitu ya, Microsoft Word lah gitu. Nah, di sini sudah ada filenya, download di sini format tugas satunya. Ini mohon teman-teman di download. Terus semangat dan terus berjuang. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih.